Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi di Elfik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Saleh dan kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengenal 25 nama nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan ajaran kebenaran kepada umat manusia. Nabi Saleh alaihissalam menjadi salah satunya yang berasal dari tanah Arab. Namanya banyak disebutkan dalam Al-Quran agar bisa dijadikan teladan. Nabi Saleh hidup sekitar tahun 2080 sampai 2150 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Tsamud, yaitu suku bangsa Arab yang bertempat tinggal di Al-Hijr. Berlokasi di antara Hijaz dan Syam, kehidupan kaum Tsamud yang sangat jauh dari petunjuk Allah. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Kaum Tsamud dikenal sebagai ahli bangunan yang tekun dan terampil. Mereka sangat mahir dalam membuat rumah ataupun istana yang megah. Kaum Tsamud tinggal di Al-Hijr, tempatnya antara kota Hijaz dan kota Tabuk. Daerah tempat tinggal kaum Tsamud terkenal akan kesuburannya. Banyak pohon rindang yang tumbuh, sungai yang mengalir deras, dan puluhan mata air di mana-mana. Sayangnya semua kenikmatan itu tak diiringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat sombong dan kekayaannya hanya digunakan untuk berbuat maksiat. Yang terparah, mereka lupa kepada Sang Pencipta dan tak mau menyembahnya. Karena itu Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk memberi peringatan kepada kaum Tsamud. Beberapa orang menerima ajakan Nabi Saleh alaihissalam, namun sebagian yang lain menentangnya. Mereka bahkan berusaha menyakiti Nabi Saleh dan berencana untuk mengusirnya. Suatu ketika kaum Tsamud tengah berkumpul bersama. Melihat kesempatan ini, Nabi Saleh datang menyerukan agar mereka kembali ke jalan Allah. Orang-orang menolaknya dan malah meminta seekor unta betina yang sedang hamil tua keluar dari sebuah batu. Tak hanya itu, mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang aneh untuk mempersulit Nabi Saleh. Nabi Saleh pun bertanya kepada kaum Tsamud, memastikan apakah mereka mau beriman jika ia mengabulkan permintaannya. Mereka setuju dan Nabi Saleh pun segera masuk ke tempat ibadahnya. Nabi Saleh alaihissalam beribadah sebanyak-banyaknya dan berdoa dengan khusyuk agar Allah Subhanahu wa taala memberinya unta betina seperti yang diinginkan kaum Tsamud. Mukjizat pun datang, batu besar tiba-tiba terbelah dari dalamnya, muncul seekor unta betina yang besar dan yang sedang hamil. Dengan ciri-ciri unik yang disebutkan kaum Tsamud sebelumnya, Nabi Saleh berkata, "Ini unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu." Melihat mukjizat itu, semua orang terpana. Ini benar-benar tanda kekuasaan Allah. Sejumlah orang akhirnya menyatakan keimanannya, namun sebagian besar lainnya ingkar janji dan tetap pada kekafirannya. Bahkan mereka yang kafir tidak mau tinggal diam. Mereka selalu mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Saleh alaihissalam dari pemukiman itu secepatnya. Mereka akhirnya berniat mencelakai unta yang dihadirkan Nabi Saleh tadi. Qidar bin Syalih bin Junda dan Masyara bin Mahraj bin Mahya diperintahkan oleh sejumlah kaum kafir Tsamud untuk membunuh induk unta tersebut. Induk unta terbunuh dan anak-anaknya pun berlarian ke sana kemari. Mendengar kabar ini, Nabi Saleh alaihissalam sangat marah. Beliau berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari." Perkataan ini adalah bentuk ancaman Nabi Saleh kepada mereka, namun orang kafir itu tak mempercayainya, malah lanjut merencanakan perbuatan keji lainnya. Mereka ingin menyerang Nabi Saleh dan keluarganya pada malam hari. Namun sebelum niat itu terlaksana, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melempar batu kepadanya. Mereka pun meninggal lebih dahulu sebelum azab datang. Sehari setelah membunuh unta, wajah kaum Tsamud berubah menjadi kuning. Di hari kedua berubah menjadi merah, dan keesokan harinya berubah menjadi hitam. Ini adalah hari terakhir kesempatan bagi mereka untuk bersukaria, seperti yang dikatakan Nabi Saleh alaihissalam tadi. Hari Ahad sebelum matahari terbit, terdengar pekikan dari langit, sedangkan dari bawah bumi berguncang dengan dahsyat. Dalam sekejap semua orang meninggal tak tersisa. Mereka bergelimpangan dalam rumahnya sendiri. Dari azab ini, Allah telah membuktikan ancamannya kepada orang yang tak mau taat kepadanya dan utusannya. Demikianlah kisah Nabi Saleh dan kaum Tsamud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.